Bayangin, ribuan anak bangsa lagi-lagi bikin gebrakan. Bukan di negeri sendiri, tapi di negeri orang. Kali ini bukan Malaysia, bukan Timur Tengah, tapi Jepang. Ya, Jepang, negeri Sakura itu, baru aja sepakat menerima gelombang besar tenaga kerja dari Indonesia. Jumlahnya bukan main, 15.000 orang. Dan ini baru tahap awal. Tapi yang bikin heboh, negara tetangga kita, Malaysia, kayaknya nggak terima. Kok bisa? Apa mereka iri? Atau takut kehilangan buruh murah? Yuk, kita bongkar tuntas. Selama ini, Malaysia dan Indonesia punya relasi unik soal tenaga kerja. Dari sisi sejarah, budaya, sampai bahasa, kita punya kedekatan. Makanya, TKI atau pekerja migran Indonesia banyak banget yang kerja di Malaysia, di sektor perkebunan, konstruksi, sampai rumah tangga. Tapi di sisi lain, hubungan ini juga rentan konflik. Mulai dari isu gaji, perlakuan buruk, sampai dokumen ilegal. Dan dalam 10 tahun terakhir, Indonesia makin selektif kirim tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah mulai milih negara-negara dengan sistem perlindungan yang lebih baik, upah layak, dan jalur kerja formal yang jelas. Sementara itu, Jepang lagi menghadapi krisis besar, kekurangan tenaga kerja. Populasi mereka menua, dan angka kelahiran terus turun. Akibatnya, banyak sektor, terutama manufaktur, kesehatan, dan pertanian, kekurangan pekerja. Jepang yang dulu sangat tertutup soal pekerja asing, kini buka pintu. Dan Indonesia jadi salah satu negara prioritas. Mei 2025 jadi momen bersejarah. Indonesia dan Jepang resmi menandatangani nota kesepahaman pengiriman 15.000 pekerja ke berbagai sektor, terutama ke perawatan, perhotelan, dan pertanian. Pekerja yang dikirim nggak asal pilih, harus lolos pelatihan, punya sertifikat keterampilan, dan menguasai bahasa Jepang tingkat dasar. Pemerintah Jepang menjanjikan perlindungan hukum, tempat tinggal yang layak, dan gaji sesuai standar nasional. Langkah ini jadi sorotan. Beberapa media Malaysia menyoroti tajam kebijakan ini. Ada narasi yang menyebutkan bahwa Jepang akan jadi destinasi baru bagi TKI, menggantikan dominasi Malaysia. Bahkan, sempat beredar editorial di koran utama Kuala Lumpur yang menyebut Malaysia harus bersiap kehilangan tenaga kerja terbaik ke Jepang. Dari sini, mulai muncul tanda-tanda ketidaknyamanan dari pihak jiran. Oke, sekarang kita tarik sedikit ke ranah geopolitik dan ekonomi. Malaysia, meskipun selama ini jadi salah satu tujuan utama TKI, sekarang mulai kehilangan daya saing. Upah minimum di Malaysia rata-rata Rp1.500 per bulan, atau sekitar 5 juta rupiah. Sementara di Jepang, untuk posisi yang sama, bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Belum lagi faktor jaminan sosial, perlindungan hukum, dan peluang belajar sambil kerja yang Jepang tawarkan. Secara strategis, Jepang juga lagi memperkuat kerjasama regional di bidang ketenaga kerjaan untuk mengimbangi pengaruh Cina di Asia. Dengan menggandeng negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Vietnam, Jepang nggak cuma dapat pekerja, tapi juga mengikat aliansi ekonomi jangka panjang. Sementara Malaysia, mereka sedang menghadapi tantangan internal, reformasi buruh yang lambat, sistem perekrutan yang masih bermasalah, dan meningkatnya ketegangan etnis di sektor kerja kasar. Jadi, ketika Indonesia mengalihkan sebagian besar TKI ke Jepang, ini bukan cuma soal kehilangan tenaga kerja, tapi juga sinyal pergeseran dominasi regional. Buat Indonesia, ini langkah besar. Kita bukan cuma kirim orang kerja, tapi juga naik kelas di mata dunia now. Pemerintah bisa membuktikan bahwa tenaga kerja kita bukan buruh murah, tapi profesional yang siap kerja di negara maju. Selain itu, remitansi atau kiriman uang dari luar negeri juga diprediksi meningkat tajam. Dengan gaji yang lebih tinggi di Jepang, potensi devisa bisa tembus triliunan rupiah per tahun. Dari sisi diplomasi, Indonesia juga makin diperhitungkan. Jepang kini lebih aktif berinvestasi di pelatihan vokasi di Indonesia. Lembaga-lembaga pelatihan kerja mulai bermunculan dengan kurikulum bahasa Jepang. Ini membuka banyak peluang ekonomi baru, dari sektor pendidikan hingga digitalisasi sistem tenaga kerja. Namun, tantangannya juga nggak kecil. Jepang punya standar kerja tinggi dan sistem sosial yang sangat berbeda. Jadi, pekerja Indonesia perlu adaptasi cepat. Bukan cuma soal teknis, tapi juga budaya kerja, etika, dan bahasa. Kalau gagal bisa jadi blunder. Jadi kemana arah semuanya ini? Yang pertama, Indonesia bakal terus memperluas negara tujuan TKI profesional. Selain Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Australia juga udah masuk radar.
Ini jadi bagian dari transformasi besar, dari pengirim buruh kasar ke eksportir tenaga kerja profesional. Malaysia, kalau nggak berbenah, mereka bisa kehilangan posisi strategis. Saat ini, banyak pekerja dari Bangladesh, Nepal, dan Myanmar masuk menggantikan TKI. Tapi masalahnya, banyak dari mereka belum siap secara budaya dan bahasa, yang bisa memicu konflik sosial. Langkah yang diambil Indonesia ke depan akan krusial. Harus ada pengawasan ketat terhadap perekrutan dan pelatihan. Nggak boleh asal kirim orang, harus profesional, punya skill, dan siap mental. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pelindungan pekerja, baik di dalam maupun luar negeri. Tapi di balik euforia dan kegelisahan itu, ada cerita yang lebih dalam. Banyak dari calon pekerja ini adalah anak-anak muda dari desa-desa kecil yang punya mimpi besar. Mereka nggak cuma ingin kerja dan kirim uang ke kampung, tapi juga belajar, berkembang, dan pulang dengan pengalaman yang bisa mengubah hidup. Beberapa dari mereka bahkan bercita-cita buka usaha sendiri nanti setelah pulang dari Jepang. Inilah generasi baru pekerja migran, bukan cuma cari nafkah, tapi bawa pulang ilmu. Pemerintah juga mulai membentuk sistem pelacakan digital untuk memantau pekerja di luar negeri secara real time, mulai dari kesehatan, laporan kerja, sampai kondisi tempat tinggal. Ini semua bagian dari upaya perlindungan yang lebih modern dan terstruktur. Di sisi lain, hubungan bilateral Indonesia-Jepang pun makin erat. Nggak cuma soal pekerja, tapi juga investasi di sektor pendidikan, teknologi, bahkan pertanian digital. Sementara negara tetangga kita mungkin masih sibuk mengatur ulang kebijakan migran mereka, Indonesia sudah lari lebih dulu ke depan. Dan ini mungkin bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi siapa yang lebih siap. Kita sedang menyaksikan perubahan besar dalam lanskap tenaga kerja Asia. Indonesia bukan lagi penonton, tapi mulai tampil di panggung utama. Dan siapa sangka, semuanya dimulai dari 15.000 anak muda yang berani melangkah jauh dari kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Yang menarik, Jepang bukan cuma sekadar membuka pintu, tapi juga menyiapkan sistem pendukung yang bikin pekerja asing bisa berkembang. Mereka sediakan pelatihan bahasa gratis, tempat tinggal yang layak, bahkan akses untuk belajar keterampilan baru di luar jam kerja. Beberapa perusahaan bahkan kerjasama dengan lembaga pelatihan di Indonesia untuk memastikan para pekerja sudah siap sebelum berangkat. Ini bukan cuma soal tenaga kerja, tapi transformasi manusia. Kita sedang melihat era baru di mana buruh Indonesia dipandang sebagai aset, bukan beban. Bukan sekadar tangan yang bekerja, tapi kepala yang berpikir dan hati yang membawa semangat perubahan. Sementara itu, di banyak wilayah Indonesia, kabar baik ini jadi motivasi baru. Banyak anak muda yang mulai mendaftar ke pelatihan bahasa Jepang, ikut program vokasi, dan mulai percaya bahwa kerja di luar negeri itu bukan hanya pelarian, tapi batu loncatan. Pemerintah daerah pun mulai menggandeng swasta buat buka program pelatihan. Bahkan ada yang sediakan beasiswa khusus untuk calon pekerja migran. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga harga diri. Ketika negara tetangga sibuk ngomel karena kehilangan dominasi, Indonesia justru sibuk mencetak SDM yang siap bersaing di level global. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah keputusan kirim 15.000 TKI ke Jepang ini langkah cerdas? Atau malah bikin negara tetangga makin panas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan narasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.